Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jamaah Tauhid Rabbani Surabaya yang dirahmati Allah. Apapun macam dan bentuk ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan sampai habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia ini, maka kerjakanlah ibadah itu di atas pengenalan diri kita itu kepada Allah. Atau dirikanlah ibadah itu di atas ma'rifatullah. Jikalau ibadah yang kita kerjakan tidak kita kerjakan di atas ma'rifatullah, pengenalan akan Allah dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, maka berapa tahun pun kita beribadah, mungkin ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 65 tahun. Apabila ibadah yang dikerjakannya itu tidak atas dasar pengenalan Allah sempurna zahir dan batin, maka ibadah yang dikerjakan puluhan tahun itu menjadi ibadah yang bernilai kosong. Ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia. Maka ini yang diutarakan oleh baginda Rasul. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita lakukan, yang kita dirikan dan kita kerjakan, kalau kita tidak mengenal yang kita sembah. Maka baru ibadah yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Apabila ibadah kita itu benar-benar ibadah yang sudah menyaksikan Allahnya dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Maka ini yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada umat. Apa kata beliau? Sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang nanti suatu zaman dan masa terhadap umatku di mana dia banyak mendirikan ibadah salat. Dia hanya beribadah yang wajib dan yang sunnah. Akan tetapi sebenarnya dia belum mendirikan ibadah sholat. Dia hanya sebatas mengerjakan perbuatan sholat, tapi dia belum sholat. Mana yang dikatakan perbuatan sholat? Yang dikatakan perbuatan sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatum bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Adalah yang dikatakan perbuatan sholat itu beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, ratul ikhram, dan diakhiri dengan salam. Kelihatan berdirinya, ruku, iktidal, sujud, dan duduknya. Namun mereka belum sholat. Di mana letak rahasianya? Karena Rasul menjelaskan kepada kita ini. Ada dua orang di antara umatku, kata Rasul. Dia sama-sama mendirikan sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara iktidalnya juga sama. Cara sujud dan duduknya tidak berbeda. Akan tetapi kata Rasul, kualitas sholat di antara dua orang umatku ini, kualitas sholatnya bagaikan langit dengan bumi. Apa maknanya kualitas sholat mereka berdua bagaikan langit dengan bumi? Maknanya, yang satu sholatnya didirikan atas ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Yang satu sholat yang didirikan bukan atas ma'rifatullah, tidak mengenal akan Allah. Maknanya, orang yang mendirikan sholat di atas ma'rifatullah itu adalah sholat yang ingat.
Sedangkan sholat yang didirikan bukan atas ma'rifatullah, pengenalan diri kepada Allah, itu adalah sholat yang mabuk, adalah sholat yang lalai. Bukankah Allah menjelaskan kepada kita ini? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Jadi hakikat sholat adalah ingat. Kalau dia di dalam sholatnya tidak ingat akan Allah, maka dia hanya sebatas mengerjakan perbuatan sholat. Batang tubuhnya yang sholat dalam bentuk gerakan-gerakan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk. Namun hatinya, ruhaninya belum hadir kepada Allah. Kalau hati dan rohani belum hadir kepada Allah, maka belum dikatakan dia itu mendirikan sholat. La sholata illa bihudurul qalbi. Tidak sah sholat, belum dikatakan sholat, kalau hatinya itu belum hadir kepada Allah. Bagaimana dia akan bisa menghadirkan hati dan rohaninya untuk ingat Allah kalau dia belum mengenal Allah? Maka kunci ibadah yang sah, kunci ibadah yang diterima itu bukan hanya sekedar dan sebatas terpenuhi syarat dan rukunnya sholat yang 13 itu. Walaupun di dalam sholatnya terpenuhi syarat dan rukun 13, tapi kalau hati tidak hadir kepada Allah, hati tidak terhubung kepada Allah, maka sholatnya itu termasuk sholat yang fawailul lil musallin. Itu adalah sholat yang lalai.